Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Oktabrian dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya hanya ingin membahas beberapa materi yang sebelumnya sudah dipaparkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Oke, baik. Untuk materi pertama yaitu tentang sejarah perkembangan Islam. Agama Islam tersendiri yaitu pertama kali lahir di Makkah, yaitu di Arab Saudi. Agama Islam mulai tersebar dengan berbagai jalur. Dan untuk Indonesia sendiri, salah satu teori menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat, yaitu dengan adanya berdiri kerajaan-kerajaan Islam, dan kerajaan tersebut sudah berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Untuk materi kedua yaitu tentang sejarah kemuhammadiyahan. Dalam faktor subjektif, berdirinya Muhammadiyah yaitu karena kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Dan dalam faktor objektifnya, berdirinya Muhammadiyah karena lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktekkan ajaran Islam. Umat Islam masih berpegang teguh kepada tradisi-tradisi sebelumnya atau yang biasa disebut tradisi nenek moyang, dan tidak berani untuk melakukan sebuah pembaharuan atau yang bisa disebut ijtihad. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan tersendiri yaitu dengan ide gerakan pembaharuan sangat mempengaruhinya dan mendorongnya untuk mendirikan Muhammadiyah. Tuntutan beragama secara murni dan kritis mendorong untuk mengamalkan ajaran agama berdasarkan sumber aslinya dan meninggalkan taklid serta terbuka bagi kemajuan pada suatu perubahan pada aspek implementasi dan operasional merupakan karakteristik Muhammadiyah. Dengan cara ini, Muhammadiyah meyakini dapat dan mampu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan selanjutnya yaitu materi tentang silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Dan beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabeni Ngabdul Darwis. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Makkah. Kemudian gelar kiai tersebut ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan, dan tujuan dari pernikahan tersebut yaitu untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari berbagai guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Dan selanjutnya yaitu tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada tanggal
8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 8 November 1912 Masehi oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya juga. Mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan serta laporan. Adapun identitas dan asas Muhammadiyah. Yang pertama yaitu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mencapai maksud dan tujuannya, serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Selanjutnya ada keanggotaan Muhammadiyah. Pertama, keanggotaan biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua yaitu anggota luar biasa, yaitu seluruh anggota Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga ada anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap kemuhammadiyahan dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Selanjutnya ada organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah yang sudah ada, yang pertama yaitu ada Aisyah, kedua ada Pemuda Muhammadiyah, ketiga Nasyatul Aisyah, keempat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, keenam Tapak Suci, dan yang ketujuh ada Hizbul Waton. Selanjutnya tentang kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf yang ditujukan kepada dua bidang. Pada bidang pertama, terbagi pada dua golongan, yaitu kepada yang telah masuk Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, yang belum Islam, yaitu bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dan adapun bidang kedua ialah kepada masyarakat, yaitu bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata. Adapun pedoman amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, amal usaha pada pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, pada ayat kedua menyebutkan bahwa Muhammadiyah pada ayat kedua menyebutkan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan
dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Ketiga, yaitu jenis amal usaha Muhammadiyah. Disebutkan ada 14 macam usaha yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Dari ke-14 jenis amalan ini, jika diklarifikasikan, terdiri dari beberapa bidang garapan, yaitu yang pertama pada bidang agama Islam, kedua ada bidang pendidikan, ketiga ada bidang ekonomi dan keuangan, keempat ada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kelima ada bidang politik kenegaraan, dan selanjutnya yaitu sifat Muhammadiyah. Ada 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, berlapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dan jadi contoh teladan yang baik. Ketujuh, yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk Islam dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam maupun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain. Yang kesepuluh, bersifat adil secara korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah yang ke-37, yaitu pada tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang pertama, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah agama Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama dan adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawiyah. Yang ketiga, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Dan keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah, dan muamaliyah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah air untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.